Aku datang ke dunia berbuah menghasilkan untuk kerajaan sorga. Tetapi saya terusik sedikit pada bulan ini. Saya mau menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa berbuah bagi Allah kalau kita masih hidup di dalam yang namanya dosa. Jadi kita mau belajar tentang apa itu dosa, apa itu masalah-masalahnya, dan bagaimana bisa itu terjadi dan terbentuk. Nah, kita mau pahami sehingga waktu Bapak Ibu, apalagi para pelayan-pelayan Tuhan bisa mulai bisa untuk kedepannya apabila kita menghadapi jemaat atau menghadapi kehidupan kita bisa lebih bijaksana lagi. Bahwa kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang adil. Amin. Kita tahu Allah kita Allah yang baik. Gereja Allah baik katanya adalah gereja di mana Allahnya baik. Gereja yang lain Allahnya yang kurang baik, betul ya? Tetapi selain Allah penuh kasih, juga Allah adalah Allah yang adil. Amin. Adalah Tuhan yang maha adil. Dia tidak mau juga tidak ada keadilan di dalam umatnya. Nah, untuk itu maka saya ambil bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini itu ada di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Roma pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Nah, dikatakan di sana bahwa di dalam surat Rasul Paulus kepada Roma dikatakan di sana, ditulis di sana, Ia itu Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal bagi mereka yang tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Di ayat 8 dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka ia mencari sama-sama kita baca ayat 8, 1, 2 ya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Yang tidak disukai Tuhan di sini adalah orang justru ini yang menarik, saudara. Mencari kepentingan sendiri, ya. Mencari kepentingan sendiri. Kita hidup sebenarnya mau ngapain sih? Bukankah kita hidup mau mencari kepentingan sendiri, ya Pak ya? Namanya ngapain kita kerja, ngapain kita mencari nafkah, itu kan semua. Tapi kenapa itu justru mendapat murka dan geram? Ini nanti yang mau kita pelajari. Ini agak-agak apa ya? Agak-agak sedikit aneh. Apalagi zaman sekarang ini yang namanya zaman egois ya. Semuanya diri sendiri, selfish ya. Bahkan di istilah medsos pun ada namanya selfie, memoto diri sendiri. Betul? Saking orang hidup di dalam apa? Mencari kepentingannya dirinya sendiri. Tetapi ternyata ini dosa. Nah, ini yang mungkin pada saat ini gereja tidak begitu melihat itu sebagai dosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan justru murka dan geram Allah itu datang kepada orang yang mencari kepentingannya diri sendiri. Nah, untuk itu maka mari kita coba kembali untuk kita pelajari apa sebenarnya yang dikatakan Tuhan, bahwa Tuhan kita yang adil itu Dia membalas kepada setiap orang untuk segala perbuatannya. Nah, kalau kita belajar tentang keadilan Allah, saya mau bawa kita kepada keadilan Allah. Keadilan Allah ini berawal dari masa penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan, pada waktu itu apa? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, dan bahkan katanya roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Artinya apa? Bentuk bumi itu masih nggak jelas, saudaraku. Ya, nggak jelas, nggak sempurna. Tetapi Allah yang adil itu langsung membuat batasan. Dia memisahkan antara terang dan gelap. Di hari pertama dikatakan Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Habis itu apa?
dipisahkan dengan gelap. Itulah keadilan Allah. Allah tidak mau ada yang abu-abu. Allah tidak mau ada yang setengah-setengah. Tetapi dipisah, yang namanya terang-terang, yang namanya gelap. Jadi kasih garis pemisah itu sangat jelas. Ya. Seperti kalau kita belajar fisika dulu, ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Seperti itu. Ya, tidak ada yang di tengah-tengah. Jadi batas dari keadilan Allah itu sangat jelas. Tidak ada zona abu-abu dalam sifat Allah. Jadi yang benar, yang salah. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau benar katakanlah benar. Tidak ada setengah-setengah. Itulah kamus Allah. Tapi kamus kita di dunia ini masih mau abu-abu, betul? Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak ada abu-abu. Ya. Jadi keadilan Allah ini juga bersifat seperti ada yang namanya, yang kita tahu itu adalah apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Itu. Mungkin di kepercayaan lain ada yang namanya karma. Sifat ini ada di dalam Allah kita. Ya. Apa yang kau lakukan itu harus ada dampaknya kepada kita di masa yang akan datang. Ya. Tuhan akan membalas sesuai perbuatan kita, maupun itu baik maupun itu jahat. Ya. Jadi ada istilah yang namanya pahala, ada istilah yang namanya hadiah terhadap apa yang kita lakukan. Dan itu semua berkaitan dengan yang namanya ukuran dan parameter. Nanti coba saya bahas tentang ukuran dan parameter. Untuk itu next, mari kita lihat di dalam keadilan Allah di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12 bisa kita lihat di sana. Coba Bapak Ibu buka di Alkitabnya masing-masing. Nah, saya mau melihat keadilan Allah itu kepada Daud. Kita tahu siapa Raja Daud adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Selain Tuhan Yesus, yang jelas-jelas diurapi Tuhan itu adalah siapa? Daud. Pada waktu itu dia lagi ngangon kambing sama domba. Dia adalah salah satu dari 8 saudara. Waktu itu datang seorang Nabi Samuel, namanya, dia mau mengurapi keluarga daripada salah satu anak daripada bapaknya si Daud ini, dipanggil lah. Ya. Ternyata dia bukan orang yang dianggap sama keluarganya. Baru dibilanglah sama Samuel, tidak, ada satu orang lagi yang harus kurapi, yang ini bukan, kakak-kakaknya bukan, adiknya. Oh siapa itu? Oh Daud, dia bukan siapa-siapa. Tapi dia langsung diurapi oleh Tuhan pada waktu itu. Jadi Daud ini adalah orang yang sangat luar biasa, saudaraku ya. Nah, di suatu perjalanannya, Daud ini akhirnya menjadi raja, betul? Menjadi orang yang hebat. Setelah dia mengalahkan Goliat, setiap peperangannya dia tidak pernah kalah. Dia menang terus. Pokoknya Tuhan sertai dia dan dia menang. Akhirnya pada suatu waktu dia sudah cukup mungkin mapan gitu ya. Yang pada waktu itu yang pergi berperang adalah si Yoab. Yoab ini semacam panglima. Daud ini dia santai di rumah. Dan dia ketemu ada seseorang. Dia seorang perempuan pada waktu itu. Dia tertarik, saudara. Nah, waktu dia tertarik, dia panggil anggotanya. Ditanya, siapa itu? Oh, itu adalah istri daripada Uria. Pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita tidak boleh mengingini milik orang lain, apalagi istri orang lain. Daud tahu Daud. Tetapi dia mungkin lupa. Dia panggil orang, dia bilang, coba dulu, siapa itu? Oh, itu istri seorang prajuritnya. Papa, panggil aja, kata dia. Aku mau bersama dia. Akhirnya sesuatu terjadi, saudaraku. Ya. Nah, waktu itu dia tahu, dia sadar. Habis itu dia kembalikan lagi, tetapi ternyata si namanya istri Uria di Batseba itu dia mengandung, saudaraku. Dia mengandung, dia kasih tahu, tolong kasih tahu sama Daud. Dan Daud pun uring-uringan. Itulah yang namanya dosa, ya kan? Dia pun uring-uringan. Wah, dia pasang strategi. Panggil dulu suaminya. Dia mau men-setting supaya apa? Supaya suaminya itu nanti
disuruh pulang supaya kalau ada pun misalnya sebuah kehamilan di sana nggak ada masalah. Dia mencoba menutupi aibnya. Dipanggillah Uria, dikasih hadiah sama Daud. Habis itu disuruh, udah kamu cuti dulu, pulang ke rumah. Tapi datang si Uria, ternyata dia nggak mau pulang ke rumah. Dia tinggal di depan istana. Daud tahu, waduh, kacau nih. Strategi plan A nggak berhasil. Kan gitu kan? Dia bilang, kenapa kamu tidak mau pulang ke rumah? Uria memang adalah seorang yang luar biasa. Dia bilang seperti ini. Kita dalam kondisi perang. Tabut Tuhan aja pun masih di kemah. Kita masih bergumul ini. Saya nggak berani pulang ke rumah dulu. Wah, kaget si Daud mendengar jawabannya. Habis itu dia bilang lagi, ya udah kamu ke rumahku aja lagi. Diajak minum-minum. Diajak minum-minum keras, ya kan? Supaya apa? Supaya nanti agak setengah-tengah tenggen dia maulah pulang ke rumah. Ternyata Uria pun tak mau pulang ke rumah. Wah, Uria tidak mau pulang ke rumah. Akhirnya dia bilang sama Uria, ditulisnya surat kepada Yoab. Dia bilang ditulis di surat di situ bahwa dikatakan ini yang membawa surat ini taruh di medan pertempuran yang dia bikin menjadi dia mati di pertempuran. Bayangkan, dosa itu membuat yang tadinya indah menjadi kusut, ya kan? Bermasalah terus, bermasalah nggak habis-habis. Habis plan A, plan B, plan C. Inilah kalau terjadi kepada orang yang di dalam dosa. Habis itu apa? Ya udah dia bawa, singkat cerita matilah si Uria di pertempuran. Lalu habis itu dia nikahilah si mau lahir anaknya, datanglah seorang nabi namanya Nabi Natan. Dia bilang sama Daud, Tuhan bilang sama Nabi Natan, Daud ini bikin dosa. Aku sangat tidak suka kepadanya, kata Tuhan kepada Nabi Natan terhadap Daud. Dikasih tahu Nabi Natan lah sebuah perumpamaan. Dibilangnya seperti ini. Ada seorang miskin, dia cuma punya satu domba. Anak domba ini dia pelihara, dia kasih makan, dia bikin enak-enak. Tetapi datang seorang kaya yang memiliki begitu banyak sapi dan domba, katanya. Datang ke situ untuk mengambil dombanya si orang miskin ini, lalu dimasak bersama-sama. Menurut kamu apa itu? Kata Nabi Natan kepada si Daud. Datang Daud, orang itu harus mati. Datang Natan bilang, itulah kau. Hambamu punya istri, kau ambil. Seperti itu. Waduh, silakan. Ya, Daud bilang, waduh, seharusnya aku yang harus dihukum. Kita lihat. Waktu dia bilang orang itu harus mati, hukuman itu harus berdampak sama dia. Dan dia pun harus mati. Betul kan? Karena dia yang membuat hukum, dia yang membuat sendiri bahwa seharusnya dia tidak layak di situ. Walaupun begitu akhirnya dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku harus dihukum Tuhan. Memang dasar Daud ini orang yang baik. Jadi dia mengerti bahwa dia salah. Tetapi Nabi Natan bilang, kamu tidak akan mati. Tetapi anak yang lahir dari kandungan ini pasti akan mati. Datang dia, masuk dia ke dalam ke dalam kamar, dia puasa, dia tidak lagi, dia tunggu apakah ada mujizat, tapi ternyata memang harus dia hadapi. Tetapi yang menarik saudaraku, Tuhan tidak membunuh dia. Tetapi apa yang dibilang Tuhan kepada Daud pada waktu itu, mari kita baca sama-sama di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, dikatakan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang. Ini hukuman. Daud tidak mati,
Tetapi ini terjadi, dan ini terjadi. Kalau kita baca selanjutnya, hal ini terjadi. Bahkan akhirnya, dia punya anak, anaknya merebut istri-istrinya. Artinya apa? Keadilan Tuhan itu dahsyat. Maka kita harus hati-hati membuat sebuah dosa. Makanya kita harus nggak bisa kita bilang, oh aku kan nanti udah melayani, udah ini, enggak. Kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tetapi kalaupun ada terjadi pada kita, kita harus pasrah. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Daud itu kekasih Allah. Tetapi kalau berdosa, tetap harus dihukum. Apakah dia diampuni? Dia diampuni. Tetapi efek dari dosa itu tidak bisa dihindari oleh Daud. Jadi jangan kita pikir kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita bisa terlepas. Maka kita harus hati-hati terhadap dosa. Nah inilah bagi kita. Mengenai Daud masuk surga, masuk neraka, saya yakin Daud masuk surga. Saya yakin semua kesalahannya diampuni Tuhan. Tetapi efeknya lihat. Berketurunan-keturunan Daud sampai pada sekarang itu selalu bermasalah di dalam kerajaan, dalam urusan rumah tangga. Karena apa? Karena efek dosa itu sangat berat. Makanya kita harus banyak berdoa. Kita mungkin pada hari-hari ini punya dosa masa lalu, tetap kita berjuang kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni. Tetapi kita harus hati-hati bahwa setiap apapun yang kita tabur, pasti itu akan kita akan tuai. Jadi Tuhan tetap melakukan yang adil terhadap perbuatan kita. Kalau kita lihat orang yang dihukum di kayu salib, ada 3 orang. Yang satu bilang apa kepada Tuhan Yesus? Kalau aku nanti mati, maka kita akan ketemu nanti di Taman Firdaus. Kata Tuhan Yesus, oke, nanti kita ketemu. Tapi yang dihukum itu tetap harus mati. Karena apa? Dosanya harus diselesaikan. Baru dia boleh masuk sama-sama kerajaan Tuhan. Artinya apa? Bukan jadinya yang disalib itu jadi selamat, dia diturunkan. Enggak, tetap harus dia ikuti. Tetapi ujung kehidupannya adalah di dalam surga. Tetapi harus dia ikuti apa yang harus yang menjadi di dalam hidupnya. Apa yang dia perbuat, yang dia tabur, harus dia tuai. Nah, dosa diampuni, tetapi efek dari dosa itu harus ditanggung. Makanya hati-hati di dalam melakukan dosa. Karena ada pemahaman gini, aku nanti bisa dosa, nanti masuk hari Minggu, aku nanti minta pengampunan dosa, udah beres urusan. Hati-hati, ya kan? Efeknya selalu tetap ada. Bahkan terhadap keturunan, terhadap impartasi oleh dosa ini, itulah yang membuat. Makanya kalau kita lihat sampai hari ini, Bapak Ibu, kita tahu kenapa kita makin sulit hidup. Waktu zaman opung kita dulu kayaknya nggak sesulit kali lah hidup seperti sekarang, ya kan? Kenapa? Karena bertumpuk-tumpuk dosa itu ada di dunia ini. Bukan dosa kita, tetapi dosa orang pun kita harus kena, ya kan? Karena di sana korupsi orang-orang besar, kita sekarang di sini menjadi susah hidup kita. Itu adalah akibat dari dosa. Jadi di dalam kehidupan yang di dalam dosa ini, itu tidak bisa kita menghindari setiap hukuman. Untuk itu kita tetap harus bilang kepada Tuhan, ampunilah segala dosa. Kita minta sama Tuhan, tunduk sama Tuhan seperti Daud, supaya setidaknya roh kita tidak masuk ke dalam neraka. Amin. Tetapi Tuhan akan terima kita di tempat yang indah. Hubungan Tuhan itu, hubungan Daud sama Tuhan itu tetap baik. Tetapi apa yang dilakukan Daud itu harus dia alami. Itulah keadilan Tuhan. Makanya hati-hati kita. Sama seperti saya bilang, saudara kalau punya anak jangan dibentak, saudara. Jangan dimarahi terlalu kasar. Kenapa? Itu nanti yang menjadi menghukum saudara. Saya mau kesaksian, ada seorang keluarga kami seperti itu, paman saya. Dia marah, dia setiap pulang itu mabuk terus, saudaraku. Jadi kalau datang dia marah-marah aja kepada istrinya, anak-anaknya semua ketakutan. Akhirnya apa? Di masa tuanya anak-anaknya nggak ada yang mau pulang ke rumah. Karena apa? Mengingat yang lalu. Sehingga dia harus di dalam kesendiriannya. Kan kasihan ya? Itu.
Artinya apa? Karena waktu kita melakukan sesuatu yang salah, maka yang salah itu pun akan menjadi hukuman bagi kita. Kalau bukan hari ini, besok. Kalau bukan besok, lihat tunggu waktunya Tuhan. Kalau saudara dibilang dokter, jangan lagi makan lemak, saudara tetap makan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, kapan kita kena stroke. Betul? Karena dokter udah bilang, kalau kamu makan ini, kamu akan nanti akan menjadi kena penyakit jantung misalnya. Karena dokter sudah tahu. Tetapi kalau kita bilang, apalagi kita udah capek-capek kerja kan, masa capek kerja makan pun gak enak, hantam semua, apalagi ketemu pesta, betul? Yang berlemak-lemak itu dihajar, ya kan? Terus pas kita tiba-tiba kena sakit jantung, datanglah Pak Halawa, Tuhan, apa salahku? Ternyata Pak Halawa gak stop makan yang lemak-lemak terlalu banyak, kan Pak kan? Kita bilang, oh Tuhan, aku udah jadi pendeta besar kok kena stroke juga. Ya iyalah, makananmu bereskan dulu, ya kan? Karena itu bukan dosa, tetapi ya itu sama. Penyakit yang kita masukkan menjadi suatu saat, karena Tuhan kita, Tuhan yang adil. Jadi, perkara dosa ini bukan hanya sekedar itu, dosa makan pun namanya dosa. Jadi, bahwa kalau kita melihat bahwa sebenarnya, bahwa sebenarnya apa itu dosa? Tolong dilanjutkan. Apa itu dosa? Mari kita lihat, saya ambil kutipan dari Sabda. Ini ditulis seperti ini. Tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Tindakan-tindakan itu menimbulkan keadaan berdosa. Orang-orang berdosa, ini satu poin yang lagi menarik, tidak dapat menyelamatkan diri dari kuasanya. Kepada Israel ditunjukkan jalan keluar, yakni mempersembahkan korban penghapusan dosa, bahkan korban penebusan salah. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus diberitakan sebagai penebus umat manusia dari segala dosa. Dosa itu kalau dikatakan di sana adalah penyimpangan dari kehendak dan hukum Allah. Yang selanjutnya lagi. Next. Nah, kalau tadi dikatakan dalam Roma 2 ayat 8 tadi, dikatakan apa itu dosa? Ternyata dosa itu adalah orang yang terlalu mengasihi dirinya sendiri dan dia mengikuti iblis. Makanya Roma 2:8 dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Artinya orang yang mengasihi dirinya sendiri dan yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Orang yang asik kepada dirinya sendiri. Dia nggak peduli kepada apa orang lain, tetapi dia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Dan ditambahkan dalam 1 Yohanes 3:8 dikatakan demikian. Barang siapa yang tetap di dalam dosa atau berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Kalau kita cerita tentang ular yang menghasut manusia, itulah pertama dosa. Maka iblis itu adalah sudah berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, siapa? Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi dosa itu adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri, adalah orang yang taat kepada iblis. Itulah dosa. Jadi setiap yang tidak baik itu berasal dari iblis. Lanjut. Nah, dosa itu menguasai. Saya teringat firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada Kain. Kita tahu siapa Kain? Kain adalah saudaranya Habel, betul? Kain ini sirik dia karena persembahan Habel diterima Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini yang menarik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Jadi kita itu, dosa itu menguasai. Kalau kita tidak bisa berkuasa atas dosa, maka dia yang akan menguasai kita. Makanya kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus
pegang Yesus, pegang Tuhan sang penghapus dosa itu. Sehingga dialah nanti yang akan berkuasa atas setiap dosa-dosa kita. Nah, saya lanjutkan saudaraku. Supaya kita tahu bagaimana dosa itu terbentuk. Nah, kalau kita baca, sama-sama kita baca yuk. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. 1, 2 ya. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dosa itu terbentuk karena ada yang namanya batasan. Buah itu salah atau tidak? Buah itu baik, bagus, ciptaan Tuhan. Betul? Mobil itu ciptaan Tuhan, bagus atau tidak? Bagus. Rekening uang di bank 1 miliar itu bagus atau tidak? Bagus. Tetapi kalau caranya yang dilarang Tuhan, ada Tuhan kasih batasan kepada kita. Seperti tadi, buah yang bagus ini jangan dimakan. Habis itu kita makan, berarti kita melanggar perintah dari Tuhan. Jadi kalau ada batasan, maka ada dosa. Kalau dari sini gembala bilang, kalau datang ke gereja ini, gak boleh ada yang pakai kumis. Tiba-tiba datanglah Pak Halawa, sama kita Pak ya, pakai kumis. Kami yang datang ini bersalah, ya kan? Kenapa? Dibikin peraturannya apa? Jangan pakai. Iya. Jadi karena ada batasan, maka ada dosa. Buah itu nggak salah. Tetapi waktu Tuhan melarang, cuman alasan Tuhan melarang pasti ada. Betul? Tetapi dosa itu terbentuk karena ada apa? Batasan. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 2 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kita membuat suatu peraturan dan kita melanggar, itu dosa. Tiba-tiba seperti saya bilang tadi, Pak Daniel Taim datang ke dokter gigi, ya kan? Sakit giginya. Dia datang ke sana. Dokter bilang, jangan lagi makan yang manis-manis. Waktu Pak Daniel makan, berarti Pak Daniel lagi berdosa. Karena ada batasan yang dilanggar. Waktu saya bilang sama si Theo, anak saya, Theo jam 9 malam jangan lagi ya terlambat pulang ya. Waktu dia datang jam 9 lewat 1, dia berdosa atau tidak? Dia berdosa, dia melanggar. Jadi dosa itu ada karena ada sebuah batasan. Makanya yang paling sulit sama kita adalah Tuhan bilang sama kita bahwa jangan menghakimi. Kadang-kadang kan kita gitu ya bingung, kenapa ya nggak boleh mengasih tahu dosa-dosa orang? Kenapa nggak boleh menghakimi? Ternyata saudaraku, orang yang menghakimi itu membuat batasannya kepada dirinya sendiri. Waktu kita bilang, wah itu orang itu dia melakukan dosa, dia melakukan ini. Tuhan langsung catat. Dan habis itu Tuhan akan menguji. Apakah kau juga kuat sama masa yang engkau hakimi? Makanya itulah Tuhan, jangan, kalau Tuhan berpesan sebenarnya jangan menghakimi, Tuhan mau bilang, jangan bikin batasan-batasan lah banyak kali. Udah, yang apa Tuhan sudah suruh itu aja lakukan. Dan tetapi kita tahu seperti tadi, dokter pasti melarang kita sesuatu karena dia sudah tahu kenapa kita tidak boleh lakukan. Ya kan? Ya, tapi jangan kita membuat batasan baru dalam hidup kita. Bahkan sekarang saya melihat, maaf, orang terlalu banyak kita menghakimi gereja-gereja lain. Kita membanding-bandingkan sama keyakinan kita dengan orang agama lain. Saya bilang ya udahlah, kita yang pasti kita ikuti aja lah, kita aja pun belum tentu kuat melakukan yang Tuhan suruh sama kita. Amin. Apalagi kita menjelek-jelekkan orang lain. Nanti kalau itu diujikan kepada kita, jangan-jangan kita pun gak kuat. Karena kita menciptakan batasan kita sendiri.
Capek-capek, saudara, Tuhan sudah selamatkan saudara, tapi saudara menciptakan, saudara punya menghakimi. Makanya saya repot. Ahok mau kawin lagi, tak Kristen, tak apalah hantu belau ya kan? Kita menghakimi. Tiba-tiba nanti dia datang kayak gitu masalah sama kita, jangan-jangan kita pula makin hebat, ya kan? Iya, karena Tuhan bilang jangan apa? Jangan menghakimi. Karena orang yang menghakimi dia itu naik kepada dia namanya arogan, dia sombong. Begitu sombong, Tuhan uji. Tuhan paling suka menguji orang yang sombong. Waktu tadi dibilang kepada Daud, itu anak kambingnya cuma satu, habis itu dimakan sama orang kaya gini-gini. Dengan sombongnya Daud bilang apa? Dia itu harus mati. Rupanya yang dibilang Nabi Nathan itu dirinya sendiri, ya. Itulah makanya Tuhan minta kita jangan terlalu banyak menghakimi. Oke, next. Yang kedua, bagaimana dosa terbentuk? Lanjut ya. Next, bisa? Nah, saya baca di sini. Dosa itu terbentuk karena ada godaan kenikmatan. Kita lanjutkan lagi dalam Kejadian 3 ayat 45. Waktu ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi Allah. Bayangkan, dikasih menjadi Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu pun tergoda, dan akhirnya dia pun jatuh dalam dosa. Godaan selalu ada, kenikmatan selalu ada. Makanya dalam 1 Yohanes 2:16 dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Artinya apa? Bahwa di lingkungan kita ini semua membuat kita gampang membuat kita dosa, waktu kita tergoda untuk menikmatinya. Ada seorang pendeta namanya Pak Erastus Sakbono, dia sangat care terhadap godaan-godaan daging. Saya pikir ada betulnya. Karena pada waktu kita misalnya, ini sebenarnya ya, kita mau misalnya ada sebuah jabatan yang bagus. Wah, aku nanti bisa jadi menteri. Tapi kadang-kadang kita untuk melakukannya menjadi jahat misalnya gitu ya. Sering itu terjadi. Karena kita tergoda oleh hal-hal yang kita mau itu. Makanya sangat sulit menghindari godaan. Makanya kita dosa terbentuk itu karena terlalu banyak, ya. Ada godaan kenikmatan. Ya. Si perempuan itu juga dia tak kenapa banyak bergaul sama si ular itu, sehingga dia tergoda dan dia harus jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, yang membuat terbentuk dosa yang ketiga adalah dia tidak percaya. Kita tidak percaya kepada batasan. Si Theo bilang, Pak, kenapa harus jam 9 pulang? Aku kan gak apa-apa, jam 10 aja pulang. Karena dia tidak percaya kita orang tua lebih tahu bahwa dia besok sekolah. Bahwa dia besok misalnya harus lebih sehat lagi, bangun tidur. Makanya kita bilang, lewat jam 9 gak boleh lagi main gadget misalnya seperti itu. Tetapi karena tidak percaya, dilanggar, makanya si Hawa pun sama si Adam pun jadi jatuh ke dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perempuan itu tidak percaya, dia ambil aja. Dia tidak mengenal Tuhan. Markus 2 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini bercerita tentang apa, saudara? Waktu orang sakit itu disembuhkan Tuhan, ternyata Tuhan lihat apa? Imannya. Sama, kalau orang tidak percaya menjadi masuk ke dalam dosa, tapi kalau orang yang punya iman, dia akan jauh dari dosa, bahkan dia disembuhkan Tuhan. Jadi 3 yang membuat dosa terbentuk. Yang pertama tadi ada karena ada batasan. Yang kedua karena ada godaan
kenikmatan. Dan yang ketiga, karena kita tidak percaya. Apa yang Tuhan suruh, kita tidak percaya. Di situ kadang-kadang kita juga merasa, kadang-kadang kan hukum Tuhan ini kita nego-nego. Karena kita tidak percaya. Nah, jadi apa pesan Tuhan melihat dari kondisi ini supaya kita tidak berdosa lagi? Makanya yang pertama saya catatkan di situ adalah sama-sama kita baca judulnya. Jangan membuat batasan. Matius 7:15 dikatakan demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak. Iya. Amin. Iya. Jangan kita tambah-tambah. Ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan diukur. Jangan membuat batasan. Udah. Jangan nyinyir terhadap kehidupan orang. Udah, kita lakukan apa yang kita bisa aja. Amin. Ya. Dilanjutkan di sana. Untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Luar biasa. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Waktu kita menghakimi, kita akan dihakimi. Waktu kita mengukur, kita akan diukur. Jadi yang paling aman adalah apa? Jangan menghakimi, jangan nyinyir, jangan melihat-lihat kesalahan orang. Amin. Tapi kalau kita memang punya tugas, memang harus menegur, tegurlah. Tetapi tegurlah dengan kasih. Dan waktu kita menegur, pastikan juga kita sudah kuat terhadap masalah itu. Makanya bagus juga budaya kita. Orang tua menegur yang muda. Karena orang tua sudah melewati. Jadi kalau saudara ditegur sama yang lebih tua, okekan aja. Karena dia udah lewat, kita belum. Iya kan? Kalau saya umur 40 menegur yang umur 20, ya okekan aja lah. Kenapa? Yang umur 20 ini pun belum tentu sampai umurnya sampai ke 40 ya kan? Gak tahu kita usia kita panjang atau tidak. Tetapi hindari membuat batasan. Yang kedua, jangan dikuasai daging. Dan saya minta ini, mari kita belajar puasa. Cara orang berlatih menguasai daging, dia harus belajar apa? Puasa. Firman Tuhan katakan Galatia 16:18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lihat, nggak perlu lagi ada hukum Taurat. Kalau saudara bisa menguasai daging, kalau saudara bisa hidup di dalam roh. Caranya salah satu hidup di dalam roh adalah doa dan puasa. Saya merenungkan, kenapa Tuhan Yesus harus puasa 40 hari 40 malam? Dia menguji, apakah aku dikuasai daging atau tidak? Ternyata Tuhan Yesus bisa puasa 40 hari 40 malam. Setelah itu tidak ada daging yang bisa menguasai. Roh Allah yang menguasai sepenuhnya terhadap tubuh Yesus. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini kita puasa 40 hari 40 malam gitu ya. Oh enggak lah ya. Belajar dari mulai 1 hari dulu. Bulan depan 2 hari, bulan depannya 3 hari, bulan depannya 4 hari. Amin. Belajar menguasai diri. Supaya apa? Jangan kedagingan yang memerintah kita. Saya selalu bilang di sini, kalau kedagingan yang memerintah kita, hidup kita akan berantakan. Betul? Betul, pasti. Ya. Dan yang berikutnya, jaga pergaulan. Amsal 13 ayat 20 dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian.
Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Si Hawa bergaul dia sama ular. Ya kan? Salah pergaulan. Waktu saya memutuskan berhenti merokok, saya nggak dekat lagi sama orang-orang itu. Karena kalau saya bergaul lagi, pasti saya coba-coba. Waktu saya memutuskan untuk tidak lagi pakai hal-hal yang nggak baik, saya menjauh. Karena saya takut nanti saya dikalahkan oleh pergaulan. Dan yang berikutnya, jangan lupa kita harus mengakui kesalahan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia pun mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui kesalahan. Daud kembali lagi. Setelah dia tahu Nabi Nathan bilang, kau itu. Daud langsung bilang, iya aku berdosa. Ya Tuhan, aku berdosa, ampuni aku. Memang hukum dosa dia harus ikuti, tetapi Tuhan tetap berkenan kepadanya. Amin. Jangan kita udah berdosa habis itu nggak mengakui pula sama Tuhan. Bahaya. Kita lanjutkan. Pesan Tuhan kepada kita, Yohanes 8 ayat 11. Seorang pelacur yang hampir ditimpuki batu. Waktu Tuhan bilang, siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa, dia yang pertama melempar. Tapi Tuhan bilang kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka kita untuk hari ini ke depan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Matius 5:48 katakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah luar biasa. Jadi permintaan Tuhan sama kita adalah orang yang menjadi sempurna dan berpikir dan berbuah hidup kita seperti Kristus. Amin. Mari kita berdiri.